Halo, selamat malam kepada para investor dan traders saham Indonesia. Apa kabarnya? Mudah-mudahan luar biasa. Walaupun hari ini koreksi market cukup signifikan karena besok berpotensi ada demo besar di Indonesia. Tetapi tentu saja kami dari Suko Sekuritas akan terus memberikan edukasi dan informasi kepada para investor sekalian. Kembali lagi bersama rekan-rekan sekalian, saya Bernardus Wijaya, CEO dari Suko Sekuritas. Hari ini kita ada di segmen spesial yaitu Stock atau Stock Idea Series bersama emiten-emiten yang tentu saja udah dinanti-nantikan oleh para investor. Kali ini emiten pada malam hari ini kedatangan dari sektor shipping yang tentu saja ini banyak menarik perhatian para investor akhir-akhir ini, dan tentu saja pelayaran untuk emiten ini berada dari pelayaran kaitannya mengenai oil and gas, walaupun sudah mulai ekspansi ke LNG. Dan berita baiknya dari emiten ini adalah pada kuartal 1 2026 terjadi peningkatan laba di angka 141% year on year. Siapa lagi kalau bukan Buana Lintas Lautan Tbk atau BUL. Dan hari ini kita kedatangan langsung Direktur dari Buana Lintas Lautan Tbk atau BUL, yaitu Pak Kevin Wong, di mana beliau akan menjadi narasumber pada malam hari ini. Selamat malam Pak Kevin Wong. Halo Pak. Apa kabar? Very good, makasih Pak. Very good ya. Dan hari ini kita akan tanya jawab kepada Pak Kevin Wong mengenai BUL, tapi sebelumnya saya persilahkan kepada Pak Kevin Wong untuk berpresentasi selama 15 sampai 20 menit. Silakan Pak Kevin. Oke, makasih Pak Bernardus. Oke, kalau gitu dengan waktu yang sangat limited, saya langsung saja. Kita covernya basically kinerja keuangan dan juga prospek keuangan, prospek usaha ke depan. Nah, kalau kita lihat kinerja keuangan BUL, seperti tadi Pak Bernardus bilang, memang kita sudah ada menunjukkan peningkatan kinerja kita di kuartal pertama, di mana pendapatan meningkat dan juga laba bersih meningkat menjadi sekitar 14 juta untuk kuartal pertama, yang tentu peningkatannya cukup baik dibandingkan tahun lalu. Nah, tetapi boleh dibilang ini baru permulaan, karena kalau kita lihat tahun lalu itu based on time charter equivalent earnings-nya yang untuk kapal yang kecil sekitar 21.000 dan untuk kapal yang besar 40.000. Nah, kuartal pertama itu meningkatnya cukup signifikan karena rata-rata tarif sewanya meningkat, yang kecil jadi 30.000 dan untuk yang besar menjadi sekitar 50.000-an. Nah, untuk kuartal kedua tarif sewa kapal tanker yang kecil pun sekarang sudah meningkat lebih lagi, jadi sekarang di atas 50.000 dan untuk yang besar di atas 100.000, jadi dua-duanya sekitar 70, 80, 90% lebih tinggi daripada kuartal pertama. Maka dari itu momentum ini akan mendorong kinerja keuangan BUL untuk kuartal kedua secara jauh lebih signifikan lagi meningkat dibandingkan kuartal pertama gitu. Jadi kuartal pertama kalau dibilang multiples of tahun lalu on a like for like basis, kuartal kedua akan multiples of the first quarter. Nah, itu berdasarkan as is armadanya. Nah, tetapi memang kami tahun ini mengembangkan armada, jadi effectively kita sudah menambah 4 kapal MR dan juga menambah kapal LNG 3 unit. Jadi sejalan dengan itu juga akan bantu mendorong kinerja untuk ke kuartal ketiga dan keempat gitu. Jadi ya kami cukup positif lah untuk kinerja keuangan kami. Nah, ini pun didukung oleh balance sheet kami yang boleh dibilang the last few years, karena kami sudah membenah-benah keuangan kami. Maka dari itu debt to EBITDA yang tadinya sudah turun mendekati 1 untuk first quarter, untuk second quarter sudah di bawah 1, jadi membuka peluang untuk kami berkembang lebih pesat lagi lah ke depan gitu. Dan kita lihat, seperti kita akan lihat, prospek untuk pengembangan sangat besar, karena memang tahun ini kita akan kembangkan bukan hanya satu pilar bisnis tapi 4. Jadi yang pilar pertama tentunya oil tankers, nah, tetapi untuk LNG kami juga sedang membangun pilar bisnis itu.
karena kami lihat prospeknya sangat baik. Nah, ketiga akan membangun pilar bisnis FPSO dan FSO, dan keempat adalah untuk FSRU, dan ini semua sangat interlink dengan each other yang akan membantu kami menjadi kompetitif. Nah, kalau kita lihat prospek bisnis atau usaha kapal tanker minyak, memang secara basicnya ya namanya setiap tahun demand untuk minyak akan tetap meningkat, dan sejalan itu meningkat permintaan untuk atas kapal tanker, dan juga karena produksi hanya bisa meningkat boleh dibilang di Amerika, South America, Guyana, Brazil, padahal konsumennya terutama akan berkembang di timur. Ini berarti every additional barrel of oil per day akan memerlukan lebih banyak kapasitas kapal tanker daripada sebelum-sebelumnya. Nah, tetapi boleh dibilang saat ini lebih tidak normal boleh dibilang. Nah, tidak normal ada beberapa poin. Nah, kalau dari sini yang saya mau petik adalah bahwa armada kapal tanker dunia saat ini sebetulnya boleh dibilang artificially large, karena di dunia ini masih banyak produsen-produsen minyak yang disanksi. Contohnya kalau dulu ada Venezuela, Iran, dan Rusia. Nah, itu berarti apa? Kalau produsen-produsen ini disanksi, berarti mereka tidak bisa pakai kapal normal yang layak, yang seaworthy begitu. Berarti apa? They will use any ship possible. Nah, kalau dia mengabaikan safety, quality, and all this, berarti ya kapal-kapal yang tadinya harusnya sudah layaknya di scrapping atau demolition, itu akan tetap dipakai mereka. Nah, ini karena mereka produsen cukup besar, maka dari itu armada yang disanksi ini juga berkembang terus menjadi sekitar 17-19%. Maka dari itu kapal yang harusnya sudah tidak ada itu masih eksis walaupun sudah terseok-seok. Maka dari itu armada kapal yang akan mencapai umur 20 tahun in the next 5 years itu sudah mencapai titik sekitar 50%-an. Padahal normally about 20-30%. Artinya armada terlalu besar daripada normal by about 20%. Nah, itu sudah sangat besar. Tapi spesifik untuk segmen kami, which is Aframax dan Handysize, malah itu mencapai sekitar berapa itu namanya 70% untuk kapal yang Handysize. Maka dari itu, tapi even though the fleet is lebih besar daripada normal, seperti kita ketahui tarif sewa tetap baik. Nah, ini nanti akan saya jelaskan. Nah, tapi this is another good reason kenapa saya sangat yakin untuk the years going ahead. Karena kapal sanksi nggak bisa di-maintain, nggak bisa docking. Berarti apa? Ada batas yang dia bisa bertahan. Jadi kapal yang masih hidup sekarang in the next 1 to 3 years akan gone. That's nearly 20% of the fleet gone. That is huge. So that's why itu yang akan menopang tarif sewa untuk beberapa tahun ke depan. Nah, tetapi kenapa even with all of this tarif sewa sangat kuat? Nah, di sini yang saya ingatkan bahwa demand untuk kapal tanker itu bukan hanya semata-mata volume. Karena kita ketahui volume drop a lot this year gitu. Nah, tetapi demand adalah as a function of volume and distance. Nah, di sini yang distance bertambah besar jauh gini. Dan boleh dibilang efek distance boleh dibilang lebih besar daripada demand dari faktor volume. Kenapa? Volume hanya bisa bergerak secara relatively 2%, 5%, gitu, 7%. Kalau distance bisa bergeraknya berapa ratus persen. Contohnya, kalau dulu India gets most of its oil dari Middle East yang hanya 3 hari, 4 hari, 5 hari. Sekarang they get a lot of their oil dari the US, West Africa. Jadi dia itu jaraknya menjadi 30, 40, 45 hari. Jadi we're talking about factor of 1,000% kalau itu. So, maka dari itu boleh dibilang tarif sewa saat ini sebetulnya masih sangat baik in spite of a lot of negatives. One, artificially large fleet, dan juga volume yang sangat-sangat lebih kecil begitu. Nah, tetapi faktor distance ini yang tadi saya katakan yang sangat-sangat menopang.
Dan faktor ini akan kian berpotensi kian ekstrim. Karena apa? Yang kita sudah ketahui, Hormuz, Hormuz boleh dibilang hampir tertutup. Tapi eh, Red Sea ini juga mulai tertutup, gitu. Dan ini faktor besar karena contohnya lagi, kalau tadinya Saudi Arabia successfully move productionnya dia, ekspornya dia dari Hormuz atau Persian Gulf ke Red Sea lewat Yanbu, itu sudah 5 juta lebih barrel per day. Kalau biasanya dari Yanbu ke Sika hanya 8 hari. Sekarang karena Red Sea ditutup, itu mesti mengitari Afrika. Ya. Itu menjadi sekitar 40 hari lebih. So, that is a huge factor yang akan mulai terasa. Selain dari situ, Panama Canal yang berkurang. Somalia Pirate mulai lebih aktif. Jadi di sini kalau kita lihat patternnya trade jadi aneh banget. Masa Malaysia is supplying oil to the US refineries? Masa US refineries Mexico supplying oil to Japan, biasanya itu ke Amerika. So we're getting very crazy trade patterns. Russia is getting fuel dari India. This is totally crazy, and this is the factor of all of this disruptions gitu. Belum lagi heat wave. Heat wave ini orang nggak menyadari. Ini sangat efek ke electricity power generation. Kenapa? Hydropower nggak enough air. The Rhine is so dry, itu nuclear power plants mesti di shut down. This is crazy stuff. So selain dari situ yang tadi saya katakan, even kapal-kapal ini yang tadinya yang disanksi yang masih bekerja mulai expired. Karena kalau tahun lalu hanya ada 11 yang di scrap. Tahun ini itu sudah on track for nearly 3 times yang akan di scrap. So that's a lot of ships going out juga. Nah, tetapi yang saya mau ingatkan, kalau nanti beneran ada peace, which maybe not in the near future, tapi kalau at some point ada peace, I think the peace dividend will be even bigger. Kenapa? Faktor distance masih ada. Kenapa? Sekarang orang nggak ngomong efficiency. It's all about resilience, ketahanan. Berarti apa? Harus diversify. Nah, jadi distance masih ada. Kalau sudah ada peace, berarti apa? Well, sanctioned fleets nggak bisa kerja. That's about 20%. Terus selain dari situ, walaupun ada peace, then Trump yang tadi sekarang fokus on Iran, will focus on trade tariffs lagi. Yeah. And if there's trade tariffs, itu bakal again merubah pola trade-nya. Nah, selain dari situ, kan sekarang sudah orang use up so much of the stocks and reserves. Maka dari itu, untuk tahun depan, I mean amazing as it sounds, EIA estimate tahun depan peningkatan oil demand akan menjadi sekitar 9 juta barrel per day. It's never happened. So this is crazy numbers, and that is why kenapa kami bisa berkeyakinan ke depan tarif sewa untuk kapal tanker maupun LNG, as I'll explain, akan remain very very positive untuk beberapa tahun ke depan, minimal up to 2029 lah. Yeah. Nah, selain dari situ, ini bisa dilihat di sini adalah efek dari trade disruptions itu, bisa dilihat sangat-sangat besar. Nah, kalau kita lihat dari segi LNG, Indonesia sendiri sangat memerlukan a lot more LNG. In the last year aja peningkatan demand untuk LNG transportation lebih dari 30%. Tetapi ke depan akan accelerate. Karena apa? Karena Indonesia pun seperti yang tadi saya katakan sedang membangun up to 5 FSRUs. Nah, ini kita ikut bidding ini juga gitu. Nah, tetapi selain dari situ, internasional itu sangat-sangat menjanjikan. Karena apa? Kita lihat historically tarif sewanya sangat-sangat baik gitu. It's only because Biden stop all new LNG export terminals. Jadi sejak akhir 2024 sampai 2025 tarif sewa sangat-sangat lemah. And that gives us the opportunity untuk
membangun armada LNG kami. Kalau nggak mahal banget LNG. Ya. Kapal LNG satunya itu kalau pesan sekitar 250 juta dolar. Nah, kita tidak akan beli kapal yang gitu mahal because itu risknya too high. Jadi kita belinya yang mid cycle gitu. Nah, tapi dengan ada Trump, semua all those LNG terminals yang di stop dijalankan sekali lagi. Maka dari itu growth for LNG export production is going to be huge, the biggest ever in history. Lebih dari 200 juta ton per annum until sampai 2030. Nah, ini sangat huge gitu. Karena kalau bangun liquefaction facilities, Amerika nggak bakal consume most of this. So that means it's gonna be going out. When it's going out, itu perlu juga regas facilities. Nah, basically selain dari yang tadi saya itu bilang, okay, maybe I'm getting ahead of myself, tapi intinya untuk bisa transport 200 juta ton per annum of new LNG capacity, itu akan memerlukan menurut GTT, which is the only pretty much supplier of LNG containment system, itu akan memerlukan 350 kapal baru. Oke. Tapi selain dari situ, yang tadi saya katakan, ada liquefaction, ada regas. Nah, dia akan perlu lagi sekitar 100 kapal. Selain dari situ, karena dunia juga mereduce greenhouse gas emission, LNG as bunker meningkat. Berarti akan memerlukan 30-40 kapal. Jadi, we're talking about perlu sekitar 500 kapal into 2030. Tapi kapal-kapal yang lagi dibangun sampai 2030 itu hanya sekitar 300-350 kapal. Nah, belum lagi ada scrapping, karena at the end of the day, there will always be some scrapping. Jadi, ya boleh dibilang armada mungkin berkembang sekitar 300 kapal, tapi keperluannya akan mendekati 500. Maka dari itu kami sangat positif untuk LNG. Makanya kita lihat bukan hanya dari beli kapal individually, tapi bersama dengan strategic partner, kita lihat juga kesempatan untuk bisa acquire a fleet atau company gitu. Nah, yang tadi saya katakan, Indonesia sendiri juga memerlukan FSRUs yang membangun 5. Nah, kita yakin kita sangat kompetitif untuk ini karena kita ada kapal LNG sendiri, dan kita partnernya dengan FSRU expert Exmar yang sangat leading lah in this business. Dan selain dari situ, kita juga membangun pilar bisnis FPSO FSO. Nah, di sini kita we are very much in the lead untuk getting a contract untuk FPSO, yang dimana over a contract period of like 15 tahun, we'll get more than $1 billion of revenues. So, maka itu ya kita lihat prospek kita untuk berkembang ke depan cukup baik karena bisa dibangun berdasarkan 4 pilar bisnis. Itu kira-kira. Ya, luar biasa. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Kevin Wong selaku Direktur dari PT Buana Lintas Utama. Dan tentu saja kita akan ada beberapa pertanyaan nih Pak dari teman-teman listeners. Kita udah membaca kaitan dengan laporan keuangan Bull di kuartal 1 ya, di mana laba perusahaan tumbuh 141% Q1 year on year. Nah, ini ada yang bertanya-tanya Pak, apakah pertumbuhan ini sustainable atau tidak? Dan pertumbuhan laba yang cukup signifikan ini bahkan all time high menurut diskusi kita sebelumnya. Apa driver utama pertumbuhan Bull saat ini sebenarnya? Lebih ke tarif tanker, utilisasi kapal, atau ekspansi armada? Nah, kalau sampai titik sekarang, memang itu terutama dari tarif sewa. Karena memang tarif sewanya meningkat cukup baik gitu. Nah, justru yang tadi yang back to the first part of the question, itu apakah sustainable? Memang tarif sewa kita bisa bilang bisa naik, bisa turun gitu. Betul. Ya. Nah, untuk membangun resilience, ketahanan, ya, maka dari itu kita lihat bukan cuma existing fleet, tetapi juga mengembangkan armada. Dan selain dari situ juga diversifikasi. Contohnya kalau buat oil tankers atau LNG tankers, kita prefer spot karena tarif sewa jauh lebih tinggi daripada time charter. Nah, tetapi we intend to also get
time charter revenues dari FPSO contracts, FSO Ya. contracts, dan FSRUs. Makanya seperti tadi contohnya untuk yang FPSO saja kita ada in the lead untuk mendapat kontrak sampai lebih dari $1 miliar over 15 years. Maka dari itu akan membangun ketahanan kami. Ya. Having said that, seperti tadi saya jelaskan, we are, I think, still very much in the beginning of a super cycle. Yeah. Karena kombinasi poin-poin yang tadi saya jelaskan. Karena kalau in the second quarter aja kami bisa lihat yang sudah terbukti nyata bahwa tarif sewa itu jauh lebih tinggi daripada in the first quarter. Padahal second quarter normally is lower daripada first quarter. Ya, it gives us a lot of confidence untuk not only buat tahun ini tapi juga tahun depan gitu. Ya. Oke. Nah, kemudian Pak, ini tadi Bapak menyebutkan bahwa dari pool itu sendiri ada yang sifatnya spot harganya ataupun kontrak jangka panjang. Berapa persen yang kontrak jangka panjang, berapa persen yang spot? Kalau saat ini kita primarily is spot gitu. Oh, primarily itu yang spot. kita bangun. Justru kalau dulu Iya. itu sebelum recently itu kita hampir semua kapal disewa Pertamina malah. Gitu. Oh. Karena memang kontrak sama spot rate-nya nggak terlalu beda. Nggak terlalu beda, betul. Tetapi dengan perkembangan terkini and all this, tarif sewa jauh-jauh lebih tinggi di spot daripada time charter gitu. Ya. Contohnya kalau di time charter mungkin in a year we make $4 million or something. Ini on spot one cargo aja 1 month bisa make double. So Oke. mau nggak mau ya, we're better off di spot. Tetapi maka dari itu kita akan mengembangkan contract revenue portfolio kita dengan pengadaan FPSO, FSO dan FSRU. Nah, selain dari situ yang kita juga targetkan kalau memang bisa berhasil adalah pengembangan armada dengan membeli a fleet of LNG gas tankers yang on long term contracts juga. Jadi ini kami lihat by the end of this year contract revenue portfolio kita akan sangat besar. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Seu VJR. Seberapa besar sebenarnya dampak kondisi geopolitik terhadap bisnis dari Bull? Apakah kenaikan harga freight ini dikarenakan kondisi geopolitik yang memanas juga, Pak? Boleh dibilang yes, gitu. Karena memang penutupan Hormuz itu, penutupan Red Sea and all of this itu memang gejolak dari geopolitics gitu. Yeah. Dan itu memang sangat membantu. Tetapi justru geopolitics ini akan ada lasting effect karena ini change mindset orang gitu. Kalau mindset orang dulu mungkin belinya pas-pasan aja supaya nggak membebani and all this. Sekarang mindsetnya adalah wah besok kalau hujan bagaimana nih gitu toh. Nah misalnya ini kalau besok ada truce dengan Iran sama Amerika, apakah dan orang akan balik ke normal? Tidak. Karena dia sudah lihat terbukti. Ini sebelum mulai perang lagi ya, waktu ceasefire mulai itu di Juni. Saya udah bilang ini nggak bakal lama ini, gitu loh. Nah orang juga pasti juga berpikiran gitu. Nah, kalau merasa nggak lama, artinya apa? Mereka akan berbondong-bondong secepat mungkin, beli sebanyak-banyaknya, belum tutup lagi. Ya kayak supermarket kalau mau banjir gitu. Jadi mindset orang sekarang bukannya based on efficiency, tapi resilience. Berarti apa? Diversification. Nah, berarti apa? Stock up reserve gitu. Nah, bisa dibayangkan. Sekarang until now itu reserve dunia mungkin sudah drop sekitar 1 miliar barrel. Yeah. Nah, untuk restock aja itu is gonna need 3 million barrels per day hampir every day for the next 12 months. That's a lot. Itu cuma kalau mau to the same level. But people are not gonna stock to the same level. Yeah. Nah, bukan cuma konsumen country yang sekarang pada beberapa negara sudah menyatakan akan mengembangkan reserves lebih daripada normal. Selain dari situ, produsen pun akan mau produce more and stock elsewhere. Yeah. Karena dia tahu daerah dia sering banjir atau sering perang. Jadi mendingan taruh tempat yang nggak kena banjir atau perang gitu. Jadi ya maka dari itu kita bisa berkeyakinan untuk yang ke depan ini. Oke. Jadi tentu saja kondisi geopolitik juga berpengaruh ya teman-teman sekalian karena
setelah Hormuz ditutup, jalurnya jadi lebih panjang, kemudian kapal juga terbatas, sehingga tentu saja ini bisa meningkatkan harga dari freight rate itu Dan sendiri. merubah mindset, karena contohnya itu yang buatnya kayak LNG. Salah satu pemicu peningkatan tarif sewa kapal tanker yang mula adalah invasinya Ukraine by Russia. Karena itu Eropa melarang import minyak dari Rusia. Berarti makanya yang Rusia tadinya sangat dekat, sekarang mesti jauh banget. Betul. Nah, tapi dia belum pernah sanksi gas Rusia. Nah, tapi mulai setelah akhir tahun ini, eh, Eropa tidak boleh import gas LNG dari Rusia anymore. Padahal Ya. Rusia masih supply 25%. Jadi ini efeknya sangat besar geopolitik. Nah, efeknya bukan yang flash in the pan. Jadi kayak ini disanksi, it's gonna be forever. Ya. Sekarang orang mindsetnya Middle East can at any time perang, makanya resilience and all this. Jadi itu. Oke. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya, Pak. Buana Lintas Lautan sudah lama berdiri dan sebelumnya fokus hanya di oil tankers. Kenapa memilih berdiversifikasi ke LNG tankers, FPSO, FSO, dan juga FSRU? Karena strength-nya sebelumnya kan udah di oil tankers nih. Sebetulnya sih kita punya pengalaman sudah bermacam-macam sih. Karena apa tuh kita sudah pernah pengalaman oil tankers obviously, LNG pun juga pernah, FPSO juga pernah karena Bull juga dulu boleh bilang pertama kali operator dan owner of Indonesian flag FPSO gitu. Jadi pengalaman kita sudah semua ya lama. sebenarnya. Oke. Cuma karena dulu kita lebih kecil, kita fokus ke oil tankers. Nah, sekarang kita sudah lebih mapan, lebih ada kemampuan, maka dari itu kita bisa bangun pilar bisnisnya kita sekarang menjadi 4. Karena juga mereka juga at a unique point gitu. Tadi yang saya katakan oil tankers, saya katakan yang LNG. Nah, FSRU pun related seperti yang tadi saya katakan LNG. LNG is demand-nya akan meledak. Nah, FPSO, nah kita juga lihat sangat-sangat potensial karena dilihat seperti Indonesia sendiri masih ada berapa ya 160 cekungan oil producing basins itu. Nah ini yang mulai berjalan. Nah, ini yang maka dari itu kita lihat angsa pasar kita bukan cuma di Indonesia, tapi seperti saya katakan kita juga merambah Vietnam, kita targetkan FSO di Thailand dan Malaysia. Jadi memang sangat unik. Kalau kita nggak mulai dari sekarang, takutnya ketinggalan. Iya. Nah, kalau dari 4 sektor ini, apakah siklusnya sama atau berbeda? Karena takutnya kalau sama aja, tapi kan fokus 4 kan jadi operasional prosesnya lebih ribet. Ataukah ada yang sifatnya lebih stable, kontrak jangka panjang, ada yang fokusnya spot, dan lain sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan. Ya, itu yang good question, Pak Bernardus, is karena satu, kalau yang LNG sama oil tankers kita sengaja sangat fokuskan hanya put on spot karena marketnya sangat-sangat tinggi. Nah, kalau yang FPSO, FSO sama FSRU ini semua akan kontrak. Nah, by itself sudah sangat meredam volatility. Nah, selain dari situ, yang LNG sama oil tankers pun juga tidak selalu sama cycle-nya. Gitu. Contohnya, as I was saying, 2024, 2025, dan even right now, LNG masih jelek. Gitu. Rate sangat jelek. Nah, tapi oil tanker bagus. Tapi justru ini yang positif buat kita. Kenapa? Karena kalau harga tarif sewanya LNG-nya tinggi, kita nggak bisa beli kapal cuma 20 juta, 25 juta. Kapalnya pasti naik ya Pak ya. Ini perfect for us gitu. Jadi ini perfect time to invest in another business ya, nggak cuma oil tankers. Dia nggak cyclicalnya sama gitu. Cyclicalnya beda ya Pak beda ya? Banget. Oke. Jadi it's good point. Jadi untuk diversifikasi revenue dan juga kalau nanti cycle-nya tiba-tiba freight yang oil turun, bisa disupport dari LNG, FPSO, FSO dan nah lain-lain. itu kontraknya. Oke. Nah kemudian nih Pak, dari berbagai berita yang ada di pasar, Bull ini akan sangat agresif, di mana menargetkan 21 kapal di sepanjang tahun 2026-2027 ke depan. Apa yang membuat Bull ini menjadi sangat agresif ketika melakukan ekspansi dengan penambahan kapal? Ini juga karena selain dari outlook yang unik,
boleh bilang dalam sejarah apa itu namanya yang sangat positif for an extended period. Tapi juga karena kita sudah memperkuat diri, mempersiapkan akses untuk pendanaan, untuk mempersiapkan dari segi operasional. Mm-mm. Maka dari itu kita sudah bibit-bibitnya sudah kita tanam, yang dimana sekarang emang sudah waktunya sangat tepat untuk mengembangkan armada gitu. Oke. Tetapi memang kita tetap bersifat kehati-hatian. Nah, karena memang kita lihat potensi perkembangan kami bukan hanya by ship basis, tapi juga akuisisi perusahaan ataupun armada. Maka dari itu kita juga sedang menjajaki kemungkinan untuk corporate action untuk mendukung perkembangan bull for the next year or two. Oke, jadi tujuan dari corporate actionnya nanti itu adalah untuk sebagai modal ya, penambahan modal untuk capex ya, Yes. untuk penambahan kapal tersebut. Betul, Pak. Oke. Karena secara balance sheet seperti tadi saya katakan, our debt to EBITDA sudah di bawah 1. Betul. Jadi we still have a lot of room to grow even without that, without new equity atau apa. Tetapi karena emang potensinya sangat-sangat besar, ya kita melihat mungkin kita perlu additional equity supaya we can do even more. Yes, dan supaya tidak membebani cash flow juga ya Pak ya, walaupun debt equity ratio-nya udah di bawah Betul. 100%. Oke, nah ini yang menanyakan nih Pak, update right issue-nya nih, apakah rumornya benar dan rencana targetnya kapan nih secara timeline? Nah, ini yang kita selalu membalance antara keperluan sekarang, keperluan beberapa bulan ke depan, dan keperluan 12 bulan ke depan. Nah, di titik mana yang paling tepat untuk bisa meluncurkan corporate action gitu. Yes. Nah, karena kita ada balance-nya antara mau terbitkan saham baru, yang akan menopang perkembangan lebih lanjut, tetapi juga kita nggak mau unnecessarily issue new shares gitu. Nah, jadi yang boleh saya katakan, kita memang sedang menjalankan beberapa potensi perkembangan yang cukup signifikan. Nah, yang kita cukup yakin sih harusnya bisa dijalankan soon. Nah, dengan itu dan kita akan finalkan rencana untuk corporate action. Oke. Jadi corporate action ya guys, teman-teman sekalian, bahwa Bull ini berpotensi akan ada corporate action semacam right issue untuk menambah modal untuk capex untuk pengembangan bisnis, terutama dalam penambahan kapalnya. Dan tentu saja dengan ada right issue ini akan memperkuat cash flow. Karena mengapa? Karena dana untuk pembelian capex itu berasal dari equity, penambahan equity, bukan berasal dari utang ya Pak ya. Dan debt equity ratio-nya saat ini berdasarkan laporan keuangan terakhir masih di bawah 100%. Nah, kemudian ini ada pertanyaan yang cukup menarik juga dari dua orang nih, ada yang bertanya Pak. Reza Rifki dan juga Believers P382122. Ini adalah kaitannya mengenai rumor kerjasama dengan Sinarmas. Apakah rumor tersebut benar dan bagaimana peluang kerjasama dengan Sinarmas? Kalau yang spesifik begitu, unfortunately kita sih no comment aja sih Pak. Oke. Karena itu tentunya sangat sensitif gitu. Oke. Kemudian ini ada pertanyaan yang bagus juga. Ini dari Priscilla Madinata. Tentu saja saat ini kampanye mobil listrik sudah digelontorkan di berbagai belahan dunia, salah satunya adalah Indonesia. Apakah efek dengan campaign mobil listrik ini bisa berpengaruh terhadap performa dari emiten Bull atau Buana Lintas Lautan? Yeah, I think that's a good question. Nah, tapi kalau dilihat dari pengalaman, memang ini dari segi situasi sekarang itu membantu untuk electric vehicle gitu ya. Nah, tetapi kalau dilihat efeknya down the road, so far pengalaman yang ada adalah kalau subsidi dikurangi atau dihilangkan, efek dari electric vehicle adoption menurun begitu. Jadi kayaknya masih cukup banyak masyarakat yang belum confident untuk electric vehicle. Nah, tetapi sebetulnya potensi untuk perkembangan minyak demand for oil ke depan yang terutama itu adalah bukan transportation, itu adalah lebih ke petrochemicals dan juga lain-lainnya begitu. Yeah. Jadi inilah makanya yang
EIA, which is Energy Information Administration, itu yang dari Amerika, bisa berkeyakinan tahun depan, even with all of this mungkin adoption dari EV, memperkirakan peningkatan oil demand tetap 9 juta barrel Oke. per day ekstra. Ya. Nah, ini ada pertanyaan yang cukup menarik juga adalah kaitan mengenai sustainability hingga penghujung tahun 2026 dan bagaimana target full year 2026 dari emiten Buana Lintas Lautan Oh, secara performance revenue dan juga profitabilitas. ya, itu memang susah diprediksi secara tepat karena memang tergantung actual tarif sewa and all this. Tapi yang saya bisa katakan berdasarkan apa yang kita bisa lihat dari second quarter yang sudah jauh lebih daripada first quarter. Nah, kalau itu run rate bisa di-maintain, then untuk full year akan many multiples of 2025. Gitu. Nah, kalau dibicara right now tarif sewa, yang tadi saya katakan second quarter tarif sewa rata-rata buat kapal yang kecil di atas 50.000, kapal yang besar di atas 100.000. Currently rate yang kita fix untuk kapal-kapal tipe itu sih sebetulnya jauh di atas itu. Jadi kami bisa berkeyakinan untuk full year akan lebih mencerminkan quarter 2 daripada quarter 1. Oke, jadi akan lebih tercermin di kuartal 2 nanti. Jadi ditunggu aja resultnya kapan keluar nih Pak? Ada banyak nunggu-nunggu? Hopefully soon. Hopefully soon. Oke, jadi Q2 result akan keluar segera mudah-mudahan ya. Dan result kuartal 2 ini bisa mencerminkan sepanjang tahun dan mudah-mudahan hasilnya positif. Walaupun tentu saja ini sangat bergantung dari freight rate-nya ya Pak ya secara internasional. Nah, ini pertanyaan nih. Apa risiko terbesar yang bisa membawa target bull tahun ini yang berdampak berpotensi mempengaruhi freight rate yang tiba-tiba bisa anjlok? Well, if suddenly there's peace in this world and everybody loves everybody and trust everybody ya, tapi I don't think that's gonna happen gitu ya. Karena yang tadi saya katakan, peace kemungkinan akan terjadi. Trust, I don't think so. Gitu. Betul. And because there's no trust, maka dari tadi saya katakan tetap fokusnya adalah ketahanan. Dan balik lagi yang tadi bilang diversification sama increase in reserves ini. Nah, increase in distance gitu. Jadi kalau biasanya itu yang bisa menurunkan tarif sewa adalah suddenly a lot of ships come in gitu. Nah, normally kalau shipyards-nya nggak penuh, nah itu akan terjadi karena rate kayak begini, everybody gonna order. Tapi kalau orang mau order sekarang, itu kapal delivery-nya sudah hampir 2030. Kenapa? Karena shipyards, galangan kapal itu semua penuh. Kenapa? Karena uniquely hampir semua sektor is doing very well. Bukan cuma oil tankers. Container ships doing very well, car carriers doing very well, even bulkers are doing well. So everybody is ordering a lot of ships, and because of that, the shipyards are full. Jadi that is not a surprise, cannot be a surprise. Nah, maka dari itu, it's one of the few times, makanya saya bilang unique in history, susah dilihat apa yang bisa menekan tarif sewa materially. But kalau nanti sudah 2030, there's a lot more new ships ya. But that is Different also story. why. Tapi sekarang 2026. Betul. And maka dari itu kita fokus nggak bakal akan beli kapal baru ataupun order new ships because kita targetnya adalah we remove all of our risk within 6 to 9 months. So we don't have a lot of risk. Gitu. Jadi dengan pembeliannya selalu kapal yang bekas yang udah pernah dipakai, udah pernah uji kelayakan tentu saja Pak ya, dan tidak perlu nunggu. Karena kadang-kadang kalau kita belinya pakai bunga, udah bunganya jalan dulu tapi belum bisa dipakai. Betul. Tiba-tiba nanti kalau anjlok itu yang bisa berbahaya. Dan lagi pula, Bull juga berencana penambahan kapal ke depannya yang ditargetkan tambah 21 kapal ini akan menggunakan dari penambahan equity melalui right issue. Mudah-mudahan Pak. Iya. Oke. Dan tentu saja ini secara cash flow akan jauh lebih baik. Harusnya begitu. Oke. Nah kemudian nih Pak, kalau kaitannya mengenai 4 pilar tadi,
yang telah dicanangkan oleh Bull. Kira-kira apa yang membedakan Bull dengan oil company lain yang ada di Indonesia ataupun yang ada di dunia? Hmm, kalau bandingin perusahaan kapal tanker lain yang di dunia sih mungkin ada kemiripan. Cuman yang beda dengan mereka mungkin kita lebih ada diversifikasi karena biasanya kalau kapal tanker di luar tuh lebih ke either oil tankers atau LNG tankers gitu. Atau ya FPSO, FSRU, FSRU. Oh, Jadi jarang kalau ya yang dibilang diversifikasi empat biasanya ini ya? lebih apa concentrated kayak begitu. Oke. Tapi kita memandang dari pengalaman kita juga diversifikasi sangat baik dan juga membangun our experience factor yang memang unik karena Ya. mereka kan nggak ada pengalaman buat FPSO atau FSRU gitu. Nah, kalau dibanding dalam negeri, mungkin yang paling utama adalah memang kita dari dulu dari genetik kita sejak dibangun sebagai perusahaan adalah untuk bisa bersaing di luar negeri dan juga bisa ya ya bersaing lah dengan semua yang di luar gitu. Ya. Nah, tapi kalau kebanyakan kan memang di Indonesia prospek juga cukup baik. Nah, mungkin mereka fokus lebih banyak dalam negeri kali ya. Ya, ya. Oke. Dan ini ada pertanyaan dari netizen nih. Adalah kaitan mengenai rute. Saat ini kan kapalnya udah belasan ya Pak ya. Atau bahkan udah lebih dari 20. Rutenya kebanyakan tuh kemana sih pengiriman kaitan mengenai oil, LNG-nya dan lain sebagainya? Rute kami sih boleh bilang karena memang spot itu tidak selalu menentu. Jadi kadang-kadang bisa banyak di Asia, tapi juga bisa kadang-kadang banyak di Eropa. Nah, kalau kita saat ini banyak Eropa, India, dan juga ke China gitu. Oke. Ini bagaimana Pak? Manage occupation rate dari kapal tersebut. Karena kan jaraknya jauh-jauh tiba-tiba sana pindah ke sini kan ini ada kosong nih dan lain Oh, sebagainya. biasanya kita booking kargonya itu berapa minggu sebelum sampai gitu, sebelum discharge gitu. Oke, oke, oke. Jadi semua udah diatur ya, Yes. manajemen supply chain dan flow-nya ya Pak ya. Ini yang memang hanya bisa kalau sudah cukup lama berpengalaman dalam bersaing di spot market gitu. Oke. Dan total kliennya saat ini udah berapa Pak? Yang memakai? Variatif karena memang susah kalau kita bicara spot memang Iya. berubah-berubah. Database-nya ada berapa Pak yang udah memakai di sepanjang tahun 2025 Kalau 2026? kita baca overall sih berapa belas ya at least ya gitu. 15 ya. Oke, luar biasa. Nah, kemudian Pak, ini pertanyaan terakhir dari saya. Dalam 3 sampai 5 tahun ke depan, bagaimana proyeksi keuangan Bull dan Bull ingin dikenal sebagai apa? Wow, projection for 35 tahun agak susah. Tapi kalau up to 29, kalau saya yakini sih akan kita jauh beda daripada saat ini, apalagi bandingin permulaan tahun ini gitu. Baik dari segi skala, dari segi profitability, dari segi komposisi armada, komposisi spot dan charter. Jadi benar-benar berubah dan kami yakini akan meningkatkan kembali ketahanan kami. Itu yang fokus utama kami. Ya, jadi apa ya? Ya, maka dari itu kita bilang 2026 ini adalah our transformation year lah Transformation, gitu, ya. berubah total. Contohnya, karena kita beberapa project ini fokusnya sangat on the gas side. Ya. Gini mana tahun lalu, boleh bilang semuanya oil. Ke depan bakal mayoritas gas. Gitu. Oke, jadi Bull ini akan menjadi perusahaan integrated ya, energy shipping company, mulai dari oil, kemudian LNG, walaupun tahun depan akan lebih banyak di LNG, FPSO, FSO, dan FSRU yang semua integrated di dalam satu perusahaan ya Pak ya, Iya. untuk meminimais risiko jika ada satu bisnis yang tiba-tiba Betul. down. Jadi ada production, ada storage, ada transportation. Gitu. Ya, nah ini ada pertanyaan Pak dari Chandra AD1. Untuk umur kapal, apakah sudah ada yang terlalu tua atau rata-rata umur kapalnya sekarang berapa tahun? Dan berapa umur ideal per kapal nih untuk bisa beroperasi? Kalau historically buat kapal oil tanker itu sekitar 25 tahun. Oke. Dan untuk kapal gas itu sampai 35 tahunan gitu. Nah, tetapi memang ini bergerak dengan kondisi pasar. Maka dari itu kalau dilihat average age untuk kapal-kapal tanker ini saat ini
lebih tua daripada biasa. Oke. Kenapa? Karena memang yang seperti saya katakan, satu, kelangkaan armada kapal, tanker, dan kedua, memang kapal yang kelangkaan dari segi compliant fleet. Kedua adalah karena kapal-kapal tua yang mestinya sudah di-scrap, yang sudah tidak layak, itu masih bisa kerja untuk sanction producers gitu. Ya. Nah, jadi memang umur kapal itu bergerak, tapi tergantung dari maintenance. Ya. Contohnya mobil aja deh, kalau nggak ada maintenance in a few years sudah bobrok. Betul. Tapi kalau memang nih maintain baik, bisa sampai 15 tahun, 20 tahun gitu. Jadi itu sangat tergantung. Maka dari itu kita membeli kapal, kita hanya dari penjual kapal yang kita memang yakin operationsnya itu high quality standard. Oke, udah cukup menjawab ya teman-teman sekalian yang udah bertanya mengenai pool, kita udah tanyain semua. Dan mungkin sebelum kita tutup, closing statement dari Pak Kevin, silakan. Ya, ya kalau dilihat sih memang banyak pertanyaan, apakah ini kondisi tarif sewa ini sesaat aja hanya karena perang. Kalau saya bilang justru terbalik. Perang actually potentially is delaying the potential impact. Although memang perang ada positifnya, kembali changing people's mindsets, resilience and ketahanan. Maka dari itu kita lihat dampak dari ini akan cukup berjangka panjang, dan kami merencanakan untuk take full advantage of the coming super cycle. Sekali lagi terima kasih Pak Kevin atas hadirnya di Masih, Pak. Sekuritas. Thank you. Dan Sekuritas juga sudah menulis research report kaitan mengenai BULL atau Bull atau Buana Lintas Lautan TBK, hanya ada di aplikasi Spot by Sekuritas. Jadi jangan lupa download aplikasi Spot by Sekuritas, kemudian masukkan user ID, password PIN. Kalau belum punya, jangan lupa buka running score di aplikasi Spot, dan di situ teman-teman bisa research atau lihat semua research report Sekuritas, salah satunya adalah BULL. Sekali lagi terima kasih Pak Kevin Mo atas kehadirannya malam hari ini, dan sampai jumpa di Stock Idea Series selanjutnya, dan bye-bye.